Brojo dari dendam di masa lalu. Kisah Wasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita, channel dimana kisah-kisah horor terbaik dari penulis-penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Kesatria yang selalu ditunggu-tunggu. Kira-kira petualangan konyol apa lagi nih yang dijalani oleh Gali dan Cecep, dan juga pastinya si ganteng dan tenang Wasis. Makin seru aja kisah Wasis ini dari hari ke hari. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Selatan. Pagi itu, Wasis, Gali, dan Cecep melaksanakan dinas pagi di komplek perumahan elit yang berada di Jakarta Selatan. Di dalam pos jaga, Wasis tampak tenang duduk di balik meja. Ia mencatat beberapa laporan penting dari pergantian shift malam ke shift pagi di dalam buku mutasi yang memang wajib diisi oleh setiap pergu yang berdinas. Wajahnya datar, seolah tidak terganggu dengan keributan yang terjadi tepat di luar jendela pos. Ya, di luar, Gali dan Cecep sedang sibuk mencuci sepeda motor milik mereka. Kang Gali, nyemprot airnya yang bener atuh. Ini celana Cecep basah semua jadinya, ujar Cecep sambil menepuk-nepuk celana dinasnya. Loh, namanya orang nyuci motor, ya airnya muncrat lah. Kok malah nyalain aku sih? Saut Gali sambil terus menyemprotkan air ke motornya. Ya nyemprotnya pelan-pelan atuh Kang, jangan malah diarahinnya ke Cecep, ujar Cecep lagi yang kini celananya makin basah. Loh, kan aku duluan di sini nyuci motor. Kamu itu yang malah deketin aku. Jauhan sana makanya, kalau nggak mau kecipratan. Perdebatan mereka berdua mendadak terhenti ketika sebuah suara merdu terdengar dari arah portal masuk komplek, membuat keduanya menoleh. Dan di detik itu juga, waktu seolah berhenti berputar bagi Gali maupun Cecep. Dari arah jalan utama, berjalan pelan seorang wanita muda usianya sekitar awal 20-an. Kulitnya kuning langsat, mulus, bersinar tertimpa cahaya matahari pagi. Wajahnya ayu, perpaduan antara polos dan menggoda. Dengan rambut hitam lurus yang diikat ke belakang, ia mengenakan kemeja kotak-kotak yang diselipkan ke dalam celana jeans ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang meminjam istilah Gali di dalam hati sangat aduhai. Wanita itu tersenyum manis saat mendekati pos jaga. Gali yang tadinya sedang bicara galak otomatis langsung menegakkan badan, membusungkan dada, dan membuang rokoknya sembarang. Kan nebo di tangannya buru-buru disembunyikan ke belakang punggung. Cecep lebih parah. Sikat gigi bekas menyikat velg motor hampir dimasukkan ke mulutnya yang sedikit menganga karena takjub. Permisi Pak Satpam, sapa wanita itu, suaranya lembut sedikit mendayu. Galih langsung berdehem, mencoba menurunkan nada suaranya agar terdengar lebih maskulin dan berwibawa. Ya, selamat pagi Mbak, ada yang bisa dibantu? Mau cari alamat atau cari pendamping hidup? Aduh, maaf. Maksudnya mau cari rumah siapa?
Wanita itu tersenyum manis, membuat pertahanan Gali dan Cecep makin rontok. Saya Nining, Pak. Saya kebetulan baru hari ini mulai kerja jadi asisten rumah tangga di rumahnya Bapak Ferdi. Rumahnya ada di Blok C nomor 8. Boleh saya masuk, Pak? Cecep yang baru sadar dari lamunannya langsung melompat berdiri, tangannya yang masih penuh busa sabun dilap sembarang ke celana. Ah, Neng Nining teh mau ke rumahnya Pak Perdi. Wah, atuh mah kebetulan banget. Biar Cecep anterin ya, Neng. Soalnya teh rumah Pak Perdi mah jauh ke dalam. Takutnya nanti Neng Nining malah nyasar. Kalau nyasarnya di kompleks sih mending. Kalau nyasarnya di hati Cecep mah bahaya atuh. Cep, lampemu itu. Mundur kamu. Gali langsung menyenggol tubuh Cecep hingga pemuda itu terhuyung. Eh, Jangan dengarkan dia, Mbak Nining. Dia ini adalah satpam baru, satpam magang. Saya sendiri adalah komandan regu di sini. Kalau prosedurnya di komplek ini, mbaknya ini harus ninggalin KTP dulu di pos. Mari, silakan masuk dulu ke pos. Bisa didata langsung oleh sekretaris saya. Nining mengangguk patuh, kemudian melangkah mendekati jendela pos. Di dalam pos, Wasis akhirnya mengangkat wajah dari buku mutasinya. Tatapan matanya yang tenang menatap lurus ke arah Nining. Nining balas menatap Wasis, senyumnya masih mengembang, kemudian menyerahkan kartu identitasnya kepada Wasis. Ini KTP saya, Pak. Nining menyodorkan kartu identitasnya ke arah Wasis. Wasis menerimanya, membacanya sekilas, lalu mencatatnya di buku tamu. Silakan Mbak Nining, Blok C nomor 8, ikuti saja jalan utama. Pertigaan kedua belok kanan, rumahnya pagar hitam paling ujung. Tidak perlu diantar, itu dekat kok. Nada bicara Wasis datar tanpa basa-basi seperti dua temannya. Terima kasih banyak ya, Pak. Nining tersenyum ramah, lalu berjalan melenggang masuk ke dalam komplek. Gali dan Cecep berdiri kaku, menatap nanar kepergian Nining sampai punggungnya menghilang di belokan. Sis, gila sis, cantik banget sis. Wah, kayaknya aku bakalan rajin nih patroli ke Blok C. Gumam Gali dengan mata berbinar. Sama Cecep juga. Nanti mah biar aja Cecep sendirian yang patroli kalau siang, saut Cecep. Wasis hanya menggelengkan kepalanya pelan, menutup buku mutasinya. Kehadiran Nining layaknya oase di tengah gersangnya rutinitas komplek perumahan elit yang biasanya kaku dan sunyi. Hanya dalam waktu seminggu, Nining berhasil menobatkan dirinya sebagai primadona tak resmi bagi para pekerja di komplek tersebut, terutama di mata Gali dan Cecep. Rutinitas pagi kedua satpam itu mendadak berubah drastis. Jika biasanya jadwal patroli pagi mereka lakukan dengan malas-malasan dan lebih memilih untuk berlomba mencuci motor, kini Gali dan Cecep selalu berebut patroli pagi dengan menggunakan sepeda motor inventaris terubah, menyisir rambut rapi dengan pomade sampai klimis, berebut jatah patroli ke area Blok C. Target utamanya jelas, melihat Nining yang sedang menyapu halaman. Begitu, Gali dengan seragam kebesarannya sengaja memelankan laju sepeda motor patrolinya ketika melintasi rumah Pak Ferdi. Dari balik pagar besi hitam yang menjulang, terlihat Nining sedang menyiram tanaman. Rambutnya diikat asal, keringat tipis membasahi keningnya dan membuat kaos putihnya semakin transparan, membuat Gali menelan ludah susah payah. Ya ampun, itu nyeplak banget sih Nining, gumam Gali dalam hati. Kemudian, setelah memastikan tampilannya sudah oke, lewat kaca spion motor, Gali mulai menyapa Nining dengan ramah. Selamat pagi Mbak Nining. Rajin bener pagi-pagi udah nyiram bunga. Bunganya aja kalah cantik loh sama yang nyiram. Sapa Gali dengan gaya yang menurutnya paling mempesona, bersandar di pagar sambil memainkan tongkat satpamnya. Nining menoleh,
mematikan selang air, lalu tertawa kecil menutupi mulutnya. Mas Gali bisa aja deh, kan emang udah tugas saya begini mas. Lagian udara di sini enak deh kalau pagi. Ya kalau kecapean ya ampun istirahat dulu. Ini kebetulan saya itu tadi lewat depan komplek. Nah, ada yang jualan bubur ayam. Saya beliin satu buat Mbak Nining ya. Dimakan biar kuat kerjanya. Gali menyodorkan kantong kresek putih berisi bubur ayam dengan senyum mengembang penuh harap. Duh, tahu aja sih kalau Nining belum sarapan. Makasih banyak ya, Mas Satpam yang ganteng. Ujar Nining dengan senyum menggoda iman. Langsung dimakan ya, mumpung masih hangat. Masmu ini mau lanjut patroli dulu yo. Ujar Gali, lalu memutar balik sepeda motornya untuk melanjutkan patroli keliling komplek dengan senyum terus terkembang akibat kata ganteng dari Nining barusan. Belum sempat Nining masuk untuk menyantap bubur pemberian Gali, dari arah berlawanan muncul Cecep dengan sepeda motor kuning miliknya. Cecep mengerem mendadak tepat di depan gerbang pagar rumah Faverdi, memperlihatkan skill naik motornya. Di stang motornya sudah ada satu bungkusan plastik. Neng Nining, selamat pagi. Wah, selamat pagi juga Mas Satpam, jawab Nining ramah. Ini tadi Kang Cecep berangkat kerja. Lihat tukang kopi susu kekinian mangkal di depan komplek. Langsung keinget deh sama Neng Nining. Diterima ya, ujar Cecep sambil menyodorkan plastik berisi kopi. Duh, pakai repot-repot segala sih Kang Cecep, jawab Nining ramah sambil mendekat dan menerima kopi tersebut. Diminum ya kopinya, biar semangat kerja, semangat menghadapi hari ini. Kang Cecep lanjut kerja lagi ya. Iya, makasih. Kang Cecep juga harus semangat kerjanya ya hari ini, jawab Nining sambil tersenyum manis membuat Cecep bergetar. Wasis di sisi lain pos jaga hanya mengawasi dari jauh. Saat Gali kembali ke dalam pos jaga dengan wajah berbunga-bunga, Wasis tetap sibuk menyeduh kopi hitamnya. Sis, aku yakin banget tadi si Nining itu bilang aku ganteng. Fix sis, dia naksir aku sis. Gali berkoar sambil menepuk keras meja kerja di pos. Belum sempat Wasis menjawab, Cecep juga datang dan segera turun dari atas motornya. Dengan wajah berbinar, dia langsung masuk ke dalam pos, kemudian duduk di kursi sambil masih senyum-senyum sendiri. Pain kamu senyum-senyum? Hah? Dari mana kamu? Naik motor segala? Tanya Gali penasaran, ada rasa curiga di hatinya. Habis beli rokok di luar, terus pulangnya dikasih semangat kerja sama Neng Nining. Jawab Cecep tersenyum lebar sampai gusinya terlihat jelas. Lah, beli rokok di mana kamu? Kok bisa ketemu sama Nining? Wong tadi dia lagi nyiram tanaman di depan rumah Pak Verdi. Buru Gali penuh curiga. Tadi Cecep beli rokoknya di warung depan. Pas masuk gerbang, motor Cecep kebablasan sampai ke blok C, terus ketemu Neng Nining deh. Jawab Cecep polos sambil senyum-senyum sendiri. Keterusan kebablasan. Bilang aja kamu sengaja nyamperin Nining. Kamu itu Cep, kalau dinas itu yang bener. Jangan campur adukan kerja itu dengan urusan lain, apalagi urusan pribadi. Gak profesional banget sih kamu, kata Pak Deku. Bekerjalah sesuai SOP, jangan berlebihan dan jangan juga malas-malasan. Paham kamu Cep? Mendengar kedua rekannya berdebat, Wasis hanya menyeruput kopi yang baru dibuatnya. Pandangannya mengarah ke kedua rekannya yang sedang kasmaran itu. Kalau memang kalian berdua suka sama Nining, bersainglah secara sehat dan jadikan hal itu sebagai motivasi untuk kalian bekerja lebih giat. Wah, oke, siapa takut? Fix ya Cep, kita bersaing secara gentle. Jangan main belakang kamu, apalagi main fitnah, ujar Gali berapi-api. Oh, siap Kang Gali. Cecep mah biasa bersaing secara sehat, jawab Cecep tak kalah mantap. Awas aja kamu ya, jangan pernah ungkit-ungkit masa laluku sama si Sri. Kalau Nining sampai tahu, berarti kamu yang nyebarin. Oke,
Kang Gali juga jangan ungkit-ungkit lagi ya masa lalu Cecep yang pernah pacaran sama Juri. Rumah tempat Nining bekerja bukanlah rumah sembarangan. Itu adalah kediaman Pak Ferdi, salah satu penghuni paling dihormati di komplek perumahan elit tersebut. Pak Ferdi adalah sosok pria yang patut dikagumi. Di usianya yang sudah menginjak 58 tahun menjelang kepala 6, postur tubuhnya masih sangat tegap dan berotot. Ia rajin jogging setiap pagi akhir pekan, membuat bapak-bapak sebayanya di komplek sering merasa minder. Kesuksesannya pun bukan tanpa alasan. Di masa mudanya, Pak Ferdi adalah seorang pengusaha sukses yang malang melintang di bisnis pembangunan dan instalasi tower telekomunikasi lintas provinsi. Proyeknya tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Meskipun kaya raya, Pak Ferdi dikenal dermawan. Ia sering memberi bingkisan untuk para satpam, tukang sampah, dan juga petugas taman. Ia tinggal bersama kedua putrinya yang sangat ia sayangi, Sinta dan Cindy. Istri Pak Ferdi sendiri sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu akibat penyakit yang berkepanjangan. Sejak saat itu, Pak Ferdi memutuskan untuk tidak menikah lagi dan mendedikasikan hidupnya untuk kedua putrinya. Sinta, putri sulungnya, berusia 28 tahun. Ia menuruni kecerdasan sang ayah. Sinta bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta terkemuka di kawasan Sudirman. Karakternya tegas, perfeksionis, dan sangat disiplin. Dialah yang mengatur segala urusan rumah tangga sejak ibunya tiada, termasuk menyeleksi pembantu rumah tangga. Sementara itu, Cindy, anak bungsunya, berusia 21 tahun dan masih berstatus mahasiswi semester akhir di sebuah universitas swasta ternama. Berbeda dengan kakaknya, Cindy lebih ceria, santai, dan agak manja kepada ayahnya. Di awal kedatangan Nining di rumah itu, hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga ini terlihat sangat harmonis. Pak Ferdi memperlakukan Nining dengan sangat baik, tidak pernah kasar atau memarahi jika ada pekerjaan yang kurang sempurna. Suatu sore, saat Nining sedang membersihkan ruang keluarga, Pak Ferdi yang baru pulang dari bermain golf duduk di sofa meminum air putih yang disiapkan Nining. Terima kasih ya, Ning. Gimana kerjanya minggu pertama ini? Betah? Tanya Pak Ferdi dengan nada bapak-bapak yang mengayomi. Nining menunduk hormat, menyembunyikan ekspresi di matanya. Alhamdulillah betah, Pak. Non Sinta sama Non Cindy juga baik banget sama Nining. Syukurlah. Kalau ada apa-apa atau ada yang kurang dari fasilitas kamar kamu, bilang sama Sinta aja ya. Jangan sungkan. Kamu itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri di rumah ini, kata Pak Ferdi sambil tersenyum tulus. Mendengar kata anak sendiri, Nining sempat tersentak sedikit, tapi kemudian ia menjawab, iya Pak Ferdi, Nining pasti bilang kok kalau ada yang kena kurang atau kenapa-napa. Terima kasih banyak ya Pak, jawab Nining sambil tersenyum. Pak Ferdi mengangguk puas, kemudian berlalu ke arah kamarnya di lantai 2. Nining kemudian melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Seminggu setelah Nining resmi bekerja, suasana nyaman di rumah Blok C nomor 8 itu perlahan mulai berubah. Hawanya terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk dari AC sentral kini seringkali terasa pengap dan juga lembab, terutama jika matahari sudah terbenam. Kejadian aneh pertama disadari oleh Cindy. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Cindy yang sedang bergadang mengerjakan skripsi di ruang makan
Suasana rumah sudah sepi, Pak Ferdi dan juga Sinta sudah tidur di lantai atas. Nining juga seharusnya sudah masuk ke kamarnya di pavilion belakang dekat dapur. Tiba-tiba saja, Cindy mendengar suara dari arah dapur, klontang, sering. Suara piring dan sendok yang beradu pelan awalnya. Cindy berpikir jika itu tikus atau mungkin Nining yang kelaparan di tengah malam. Ning, Nining, panggil Cindy agak keras. Tidak ada jawaban. Namun, suara denting piring itu berubah menjadi suara decakan lidah disusul suara tangisan perempuan yang sangat pelan dan menyayat hati. Bulu kuduk Cindy langsung berdiri. Ia memberanikan diri untuk berjalan mengendap-endap ke arah dapur. Saat ia menyalakan lampu, dapur itu kosong melompong. Semuanya rapi, tidak ada piring jatuh dan tidak ada Nining di sana. Mendapati itu, Cindy pun langsung berlari ketakutan ke dalam kamarnya, kemudian mengunci pintu. Hari-hari berikutnya, teror mulai meningkat dan berpindah target. Bau busuk yang sangat menyengat mulai sering tercium dan anehnya, bau itu berpusat di sekitaran kamar Pak Ferdi di lantai 2. Baunya seperti campuran antara daging yang membusuk, bangkai tikus, dan aroma kembang melati yang sudah layu. Sinta sampai harus menyewa jasa cleaning service profesional untuk membersihkan seluruh karpet dan saluran udara di kamar ayahnya. Berasumsi ada bangkai musang di atas plafon. Tapi nihil, tidak ada bangkai apapun, namun bau itu terus muncul dan paling santer setiap jam 2 dini hari. Membuat Pak Ferdi sering terbangun dengan perut mual dan dada yang sesak. Suatu siang, saat Gali dan Cecep sedang patroli, mereka melihat Nining membuang sampah dengan wajah pucat pasi dan mata yang sembab. Loh, Nining kenapa? Kok kayak habis nangis sih? Ada yang jahatin Nining ya? Siapa orangnya? Sini bilang sama Mas Gali, biar Mas Gali kasih paham sama orang itu. Gali langsung ngegas, insting pahlawan kesiangannya meronta-ronta. Gak ada apa-apa Mas Gali. Nining sesegukan mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya. Nining cuma takut rumah Pak Ferdi jadi angker sekarang. Semalam aja Nining denger ada yang nangis di kamar mandi belakang. Terus Nining nyium bau bangkai di depan kamar Nining. Nining takut Mas. Nining kan cuma sendirian di belakang. Mendengar itu, Cecep langsung memukul dadanya sendiri. Tak bisa diantepkan ya mah. Neng Nining tenang wae. Mulai nanti malam, Cecep sama Kang Gali bakal patroli keliling rumah Pak Ferdi 3 kali sejam. Pokoknya nama jurik mana wae yang berani ganggu Neng Nining bakalan Cecep libas. Belum tahu itu jurikna kalau kita bertiga murid Abah Oman. Gali yang sebenarnya mual mendengar ucapan dari Cecep barusan terpaksa menahan emosi mengingat tentang perjanjian persaingan sehat antara mereka. Iya, Nining tenang aja ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon, oke? Ya wes, kita mau lanjut patroli dulu. Nining tersenyum tipis, sorot matanya terlihat sangat bersyukur. Makasih ya Cecep, Mas Gali. Kalian memang satpam yang bisa diandalkan. Nining ngerasa lebih aman deh sekarang. Gali dan Cecep pulang ke pos jaga dengan dada membusung, merasa bangga berhasil melindungi sang pujanati. Mereka pun langsung menceritakan hal itu kepada Wasis. Sis, rumah Pak Ferdi jadi angker sis. Mbak Nining tadi sampai nangis ketakutan loh. Kasian banget dia, kayak kurang tidur. Kayaknya ada demit yang iseng deh di sana sis. Lapor Gali. Wasis yang sedang mengelap-ngelap hatinya hanya melirik sekilas. Gak bisa deh, padahal kan selama ini aman-aman aja. Ya bisa aja dong sis. Namanya juga setan, ya suka-suka dia lah mau nemplok di mana. Sis, kita harus bantu dia sis. Ujar Gali berapi-api yang disambung anggukan mantap dari Cecep. Ya, nanti kalau mereka minta, kita pasti bantu kok. Jawab Wasis senang. Loh, kok nunggu diminta sih sis? Langsung gas aja lah. Jangan sampai nanti si Nining kabur gara-gara dia ketakutan.
ujar Gali yang khawatir jika Nining keluar kerja. Ya tukang wasis, kalau kelamaan mah takutnya Neng Nining keburu pindah, saut Cecep mendukung Gali. Gali, Cecep, untuk masalah seperti ini, kita itu tidak boleh gegabah. Apalagi ini menyangkut kediaman pribadi seseorang. Kita itu nggak bisa masuk begitu saja tanpa dipinta. Itu namanya lancang. Paham kalian? Jawab Wasis yang dijawab muka cemberut oleh Gali dan Cecep. Dan puncak dari segala keanehan itu menghantam fisik sang pemilik rumah, Pak Ferdi, yang dikenal bugar bak pria usia 40 tahunan mendadak tumbang. Semuanya terjadi begitu cepat. Suatu malam, sepulang dari kantor, Pak Ferdi sedang makan malam bersama Sinta dan Cindy dilayani oleh Nining. Tiba-tiba saja, saat baru menyuapkan sendok ketiga, Pak Ferdi terbatuk hebat. Wajahnya seketika memerah, lalu berubah menjadi pucat pasi. Dia memegangi lehernya, seolah tercekik, matanya mendelik, dan kemudian ia memuntahkan cairan kental berwarna hitam pekat bercampur dengan lendir yang baunya sangat busuk, persis seperti bau busuk yang selama ini menghantui rumah Pak Ferdi. Papa, Cindy menjerit histeris. Sinta langsung panik berlari memapa sang ayah yang sudah merosot dari kursi. Pak Ferdi mengerang kesakitan, memegangi perutnya yang tiba-tiba mengeras seperti batu. Nining, cepat panggil sopir, siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang juga, teriak Sinta dengan tangan gemetar. Nining tampak tergopoh-gopoh dan sangat panik berlari mencari sopir. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Malam itu juga, Pak Ferdi dilarikan ke rumah sakit terbaik di Jakarta. Sinta meminta dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, tes darah, USG, MRI, hingga endoskopi semuanya dilakukan. Namun, hasil yang keluar di pagi harinya membuat dokter maupun pihak keluarga bingung. Secara medis, organ dalam Pak Ferdi baik-baik saja. Tidak ada tumor, tidak ada keracunan makanan, tidak ada infeksi lambung. Semua indikator vitalnya normal, tapi Pak Ferdi terus-menerus mengerang kesakitan, perutnya tetap mengeras dan suhu tubuhnya naik turun secara ekstrim. 3 hari dirawat di rumah sakit. Tanpa adanya perkembangan, Pak Ferdi meminta pulang. Dia merasa tersiksa dengan selang infus yang tidak memberikan efek apa-apa. Dengan berat hati, Sinta akhirnya membawa sang ayah pulang. Dia pun segera mengubah kamar ayahnya menjadi ruang perawatan mini lengkap dengan perawat home care yang berjaga 24 jam. Sejak Pak Ferdi pulang dari rumah sakit, suasana di rumah Blok C nomor 8 itu berubah. Hawa mencekam menyelimuti setiap sudut. Suara-suara aneh semakin berani muncul, bukan lagi malam hari. Bahkan di siang bolong, Cindy sering melihat bayangan hitam besar melintas di ujung tangga. Bau busuk semakin merajalela, tidak lagi bisa ditutupi oleh semprotan pengharum ruangan. Pak Ferdi hanya bisa terbaring lemah, matanya cekung, tubuhnya yang berotot menyusut drastis hanya dalam hitungan hari. Setiap malam, dari dalam kamarnya, terdengar rintian parau menyayat hati, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Nining sendiri tampak semakin kuyuh dan lelah. Kantung matanya menghitam. Kepada Sinta, Nining sering menangis berkata bahwa ia sudah tidak kuat lagi mendengarkan suara-suara gaib di belakang kamarnya. Dia benar-benar trauma akibat rentetan kejadian mistis di rumah majikannya. Keramahan dan kenyamanan majikan di rumah itu berubah menjadi ketakutan bagi Nining si gadis desa. Dan pada akhirnya dia pun menyerah, meminta pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Siang itu, mendung tebal menggantung di atas langit Jakarta Selatan. Di pos jaga,
Gali dan Cecep sedang duduk termenung, hati mereka sedang hancur lebur. Beberapa menit yang lalu, Nining mendatangi pos jaga dengan membawa sebuah koper besar dan tas ransel. Matanya bengkak, hidungnya merah. Nining menangis sejadi-jadinya di hadapan mereka berdua. Mbak Nining beneran mau pergi? Apa nggak bisa ditahan lagi gitu loh? Nanti nanti yang senyumin saya kalau pagi siapa nih Mbak? Gali berucap lirih, wajah maconya mendadak melankolis seperti aktor film India yang diputuskan pacarnya saat hujan deras. Nining udah gak kuat Mas Gali, isek Nining sambil mengusap air matanya. Nining takut banget. Semalam aja Nining ditarik kakinya pas lagi tidur. Bau busuknya makin nyengat. Nining juga kasihan lihat keadaan Pak Ferdi, tapi Nining gak bisa bantu apa-apa. Non Sinta juga udah maklum ngizinin Nining pulang kampung. Nining minta maaf ya Mas Gali, Cecep, kalau selama sebulan ini Nining ada salah. Cecep langsung memeluk tiang pos jaga sambil menahan tangis. Neng Nining, Cecep mah bakalan rindu pisan atuh. Hati-hati di jalannya Neng. Kalau jodoh nanti kita ketemu lagi di pelaminan. Wasis yang berdiri di ambang pintu pos menatap kepergian Nining dengan pandangan menyelidik. Saat taksi yang dipesan oleh Nining datang, wanita itu masuk ke dalam taksi. Sebelum pintu ditutup, Nining menoleh ke arah pos jaga. Pandangannya tidak tertuju pada Gali ataupun Cecep yang terus melambaikan tangan dengan dramatis, melainkan langsung ke arah Wasis dengan tatapan yang sulit diartikan. Taksi melaju menembus gerbang komplek. Gali mendesap panjang, mengusap dada. Sis, bidadariku pergi sis. Kamu sih kelamaan, gue mau nolong. Itu kan kasihan si Nining tuh, jadi korban rumah angkren Pak Perdi sampai trauma kayak gitu. Wasis berbalik, melangkah masuk ke dalam pos. Kadang semua itu tidak terlihat seperti di permukaan. Maksudmu apa sih sis? Gali gagal paham. Aku ngerasa ada yang janggal di sini, ucap Wasis datar, sementara awan mendung di atas akhirnya tumpah menjadi hujan. Di malam harinya, hujan lebat yang turun sejak siang akhirnya mereda, menyisakan gerimis tipis dan hawa dingin menusuk tulang. Pos jaga terasa lebih sepi dari biasanya. Gali dan Cecep sedang memakan mie instan rebus dalam diam, masih terbawa suasana sedih karena ditinggal sang pujaan hati. Sementara Wasis menikmati kopi panas yang terasa semakin nikmat di malam yang dingin ini. Tepat pukul 10 malam, keheningan dipecahkan oleh suara langkah kaki yang berlari tergesa membelah genangan air. Pak Satpam, tolong Pak Satpam. Pintu pos didorong dengan kasar. Sinta berdiri di sana, basah kuyup, rambutnya berantakan, wajahnya pias diliputi kepanikan luar biasa. Mas Wasis, Mas Gali, tolong Papa kejang-kejang, dari hidung sama mulutnya keluar darah. Perawat home care pingsan di kamar, tolong panggil ambulans sekarang, teriak Sinta histeris. Gali langsung membuang mangkok minyak. Insting kesigapannya kembali. Siapa Sinta? Cepet telepon rumah sakit langganan komplek. Aku langsung ke rumah Mbak Sinta, bantuin nolong sekarang. Aku ikut, ucap Wasis. Tatapannya sangat serius. Ketiganya berlari menembus gerimis menuju blok C nomor 8. Sesampainya di lantai 2, bau busuk langsung menyergap penciuman 100 kali lipat lebih parah dari bangkai apapun. Di atas kasur, tubuh Pak Ferdi menggelepar hebat, matanya memutih, sementara Cindy menangis memeluki kaki ayahnya. Tidak butuh waktu lama, ambulans tiba. Petugas medis yang menggunakan masker ganda dengan sigap membawa Pak Ferdi masuk ke dalam mobil. Sinta dan Cindy ikut di dalam ambulans. Mas Wasis, Mas Gali, tolong jaga rumah dulu ya. Kunci aja semua pintu, pesan Sinta dari dalam ambulans sebelum pintu ditutup dan mobil melaju menembus malam. Gali dan Cecep
yang berdiri di teras rumah saling pandang, merinding hebat. Rumah besar itu kini kosong, gelap, dan mengeluarkan hawa kematian yang pekat. Sis, balik ke pos aja yuk. Gila, auranya gak enak banget di sini, sis. Kepala kompe pusing ini, bisik Gali sambil memegangi tengkuknya. Iya, Kang Wasis. Cecep kok juga mendadak enak badan di sini, saut Cecep sambil memeluk diri sendiri. Wasis tidak menggubris omongan Gali dan Cecep. Ia melangkah masuk ke ruang tamu, rumah yang remang-remang, lalu duduk bersila tepat di tengah ruangan karpet tebal itu. Kalian berdua kunci pintu, duduk di teras, jangan masuk ke dalam, jangan bikin suara. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan lari. Perintah Wasis dengan nada mutlak yang tak bisa dibantah. Sis, kamu mau ngapain sih? Jangan aneh-aneh dong. Giliran si Nining udah pergi, kamu baru mau beraksi. Apa ya? Protes Gali. Aku harus cari tahu sumbernya sebelum terlambat. Nyawa Pak Ferdi di ujung tanduk. Aku akan meraga Sukma. Jawab Wasis senang. Ia memejamkan mata, mengatur nafasnya. Melihat keseriusan Wasis, Gali hanya bisa menelan ludah. Guys, tapi jangan lama-lama. Aku sama Cecep jaga depan pintu. Gali dan Cecep buru-buru keluar dan duduk bersandar di pintu utama, melihat mengawasi tubuh Wasis dari kaca. Di dalam ruangan, Wasis mulai memfokuskan pikirannya. Ia memutus ikatan panca inderanya dari dunia nyata. Detak jantungnya melambat, nafasnya nyaris tak terdengar. Perlahan, kesadarannya terlepas dari wadah fisiknya. Saat ia membuka mata, dunia di sekelilingnya telah berubah. Bukan lagi ruang tamu yang mewah, melainkan dimensi abu-abu yang pekat, dipenuhi kabut hitam yang merayap di lantai bagaikan ular. Udara di alam gaib itu terasa menyesakan. Dan dari arah lantai 2 kamar Pak Ferdi menjulur sebuah akar energi berwarna merah darah yang menembus lantai, merambat turun dan bermuara tepat di tanah halaman belakang dekat pavilion pembantu. Wasis dalam wujud sukmanya melesat mengikuti jalur energi mematikan itu menuju ke halaman belakang. Di halaman belakang menampilkan pemandangan yang mengerikan. Tanah tempat Wasis berpijak terasa berdenyut, mengalirkan hawa panas yang membakar. Ini bukan sekedar santet biasa, ini adalah santet brojo, santet tingkat tinggi yang ditanam melalui media tanah tempat korban berpijak, memakan energi kehidupan perlahan-lahan dari bawah ke atas, membusukkan organ tubuh dari dalam tanpa terdeteksi oleh medis. Di halaman belakang itu berdiri sesosok bayangan, sosok wanita dengan rambut tergerai panjang melayang beberapa sentimeter dari atas tanah. Dia dikelilingi oleh pusaran angin hitam yang menebarkan bau anyir darah. Tangan kanannya memegang sebuah gumpalan tanah yang dibungkus kain kafan, memancarkan energi merah yang terus-menerus menyedot kehidupan Pak Ferdi dari kejauhan. Wasis memancarkan aura putih dari tubuh sukmanya untuk menahan energi gelap itu. Hentikan. Dendam tidak akan membawa kedamaian bagi jiwa siapapun. Suara Wasis menggema berat dan berwibawa. Sosok wanita itu berbalik perlahan. Ketika angin menyibak rambut yang menutupi wajahnya, Wasis tidak terkejut. Ya, wajah itu adalah wajah Nining. Wajah ayunan lugu yang membuat Gali dan Cecep di mabuk kepayang itu kini berubah menyeramkan. Matanya sepenuhnya hitam legam tanpa bagian putih, urat-urat kebiruan menonjol di pelipisnya. Bibirnya menyeringai, memamerkan gigi-gigi yang meruncing. Nining tertawa, suaranya melengking tinggi memekakan telinga. Oh, kau manusia yang punya mata batin, rupanya satpam rendahan yang sok suci. Kau pikir bisa menghentikanku? Asal kau tahu, ini urusan darah, hutang nyawa dibayar nyawa. Suara Nining terdengar mengerikan dalam bentuk sukma. Menyakiti Pak Ferdi tidak akan pernah mengembalikan apapun. Cabut santet brojo itu sekarang, sebelum karma berbalik menghancurkan sukmamu sendiri. Tegur Wasis tenang, tangannya bersiap melancarkan pukulan maut.
Nining meludah ke tanah. Desisnya penuh amarah membara. Kau tidak tahu apa-apa. Ferdi bukanlah korban. Dia adalah monster yang sesungguhnya. Kau tahu? Kau tahu siapa wanita yang melahirkanku? Namanya Sulis. Wanita desa yang miskin dan bodoh. Dia tertipu oleh mulut manis laki-laki biadab itu. Kemarahan Nining membuat pusaran angin hitam semakin kencang dalam telepati gaib itu. Kilasan-kilasan masa lalu menghantam benak Wasis sebagai film yang diputar paksa. 20 tahunan yang lalu, Pak Ferdi yang masih muda dan ambisius sedang memimpin proyek pembangunan tower di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Di sana, ia mengencani Sulis, kembang desa yang lugu, berjanji akan menikahinya, membawanya ke Jakarta, dan Sulis pun pada akhirnya menyerahkan segalanya. Namun, ketika Sulis hamil, Ferdi muda pengecut itu melarikan diri kembali ke Jakarta dan tak pernah menampakkan batang hidungnya lagi, meninggalkan sejumlah uang tutup mulut yang tak seberapa. Ibuku menanggung aib seumur hidup, terusir dari kampung, dicaci maki keluarga, dan dia membesarkanku seorang diri dalam kemiskinan dan penderitaan. Sementara bajingan ini, Nining menunjuk ke arah kamar Pak Ferdi dengan murka. Dia tetap hidup, bergelimang harta, membesarkan 2 anak perempuannya bagai putri raja. Sementara aku dan ibuku makan sisa makanan orang. Sukma Nining menangis pilu, namun air mata yang keluar dari mata hitamnya adalah darah. Ibuku kehilangan kewarasannya saat aku berumur 10 tahun. Dan kemudian dia mati gandir di hadapanku saat umurku 15. Tapi sebelum mati, kau tahu? Dia menyebutkan satu nama, Ferdi, dan dia menceritakan semuanya. Dendam ibuku adalah dendamku. Aku gadaikan jiwaku pada iblis, belajar ilmu hitam bertahun-tahun, mencari keberadaan berdebah itu dari sosmed, anak-anaknya, dan lalu masuk ke sini sebagai babu. Wasis terdiam, merasakan kepedihan luar biasa. Dia memahami rasa sakit itu, tapi dia tahu keadilan tidak bisa bekerja seperti ini. Aku turut berduka atas penderitaan ibumu. Pak Ferdi memang bersalah di masa lalu, tapi menghukum mati dia dengan ilmu hitam itu akan mengunci arwah ibumu dan juga arwahmu sendiri di kerak neraka. Lepaskan santet itu, Nining. Biarkan karma Tuhan yang membalas perbuatan Ferdi. Bujuk Wasis perlahan menurunkan pertahanan tangannya, mencoba mendekati Nining dengan ulas asih. Namun Nining malah tertawa semakin keras. Tawanya itu menyiratkan keputusasaan sekaligus kemenangan yang kelam. Karma ya? Mas Wasis, kadang itu kita harus mandiri. Kita tidak bisa terus berharap pada karma yang tak jelas kapan datangnya. Dan sekarang sudah terlambat, Mas Satpam. Tidak ada jalan kembali untukku dan tidak ada ampun untuknya. Ritualku sudah paripurna saat aku melangkah keluar dari gerbang rumah ini. Santet Brojo itu tidak bisa ditarik kembali. Nining mengangkat gumpalan tanah berbalut cahaya itu tinggi ke udara gaib. Energi merah menyala terang, berdenyut 1 kali dengan sangat keras, lalu krak. Di alam sadar, di dalam ambulans yang melaju kencang menuju GD, monitor jantung yang menempel di dada Pak Ferdi mendadak mengeluarkan bunyi panjang berdenging. Garis di layar menjadi lurus. Di alam gaib, Wasis merasakan putusnya benang energi kehidupan tersebut. Sukma Pak Ferdi telah hancur sebelum sempat ditarik oleh malaikat maut. Dia sudah mati dan hutang lunas. Nining berbisik puas. Bentuk wujud Sukma mengerikannya perlahan memudar kembali menjadi wujud Nining, si gadis desa yang cantik. Dia menatap Wasis dengan pandangan kosong. Tugasku selesai. Semoga kita bertemu lagi dalam situasi yang berbeda,
Bersama dengan itu, pusaran angin hitam lenyap, Sukman Nining menghilang dari pandangan Wasis, tersapu ke dalam kegelapan malam, menyatu dengan iblis yang kini sepenuhnya menguasai jiwanya. Wasis berdiri mematung di halaman belakang. Kepedihan, amarah, dan hukum sebab akibat bercampur baur di dadanya. Dengan satu tarikan nafas, dia membalikkan badan, menarik kembali sukmanya ke dunia nyata. Wasis menarik nafas panjang, matanya terbuka, keringat dingin membasahi kening. Ruang tamu rumah Pak Ferdi kembali terlihat normal meski hawa pengapnya masih tersisa. Di luar, Gali dan Cecep yang mendengar tarikan nafas Wasis langsung mendobrak masuk melupakan perintah untuk diam di luar. "Sis, kamu gak apa-apa sis?" Gali mengguncang bahu Wasis dengan panik. Cecep ikut berjongkok mengipasi Wasis dengan topinya. "Aduh Kang Wasis, bikin jantungan aja tuh." "Gimana? Udah beres raga sukmanya? Setannya teh bentukna kumaha? Kuntilanak atau genderuwo?" Belum sempat Wasis menjawab pertanyaan bertubi-tubi itu, hatinya berbunyi memanggil nama mereka. "Gali, Wasis, Cecep, monitor. Taruna masuk dari pihak keluarga Blok C nomor 8. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bapak Ferdi baru saja mengembuskan nafas terakhir di perjalanan menuju rumah sakit. Tolong rumah segera disterilkan dan pasang bendera kuning di depan portal. 86." Gali dan Cecep terpaku, hati di tangan Gali nyaris terjatuh. "Sis, Pak Ferdi meninggal sis," bisik Gali dengan suara bergetar. Raut wajahnya campur aduk antara kaget dan ngeri. "Setan emang kuat banget ya sis. Kamu gak sempat ngelawan ya sis?" Wasis berdiri perlahan, merapikan seragamnya yang kusut, tatapannya menerawang ke arah dapur, ke tempat di mana pavilion Nining berada. Kadang setan yang paling menakutkan itu bukan yang bentuknya menyeramkan atau tinggal di pohon beringin. Terkadang setan yang paling menakutkan itu adalah dendam masa lalu yang bersarang di hati manusia. Jawab Wasis pelan. "Maksud tuh gimana sih sis? Berarti ini santet. Terus apa yang ngirim? Hah? Dukunnya dukun mana?" Secara Gali penasaran, jiwa detektifnya meronta-ronta. Cecep ikut menimpali. "Oh, tukang Wasis, kasih tahu atuh ciri-cirinya biar kita bisa laporin ke polisi ya atau minimal ke Pak RT." Wasis menatap kedua temannya secara bergantian. Dia membayangkan wajah Nining yang menangis di alam gaib dan nasib tragis Bu Sulis di masa lalu. Dia juga membayangkan Sinta dan Cindy yang kini yatim piatu tanpa pernah tahu dosa apa yang dilakukan ayah kesayangan mereka di masa lampau. Jika Wasis membongkar kenyataan bahwa Nining, gadis idaman Gali dan Cecep sekaligus adik tiri majikan mereka adalah pembunuhnya, maka itu tidak akan mengubah apapun selain menambah luka yang tak akan pernah bisa disembuhkan, baik untuk Sinta dan Cindy maupun menghancurkan ingatan manis dua sahabatnya. Biarlah Gali dan Cecep mengenang Nining sebagai primadona yang bernasib malang. Biarlah Sinta dan Cindy mengenang ayah mereka sebagai pahlawan keluarga. Beban kebenaran yang pahit ini cukup Wasis sendiri yang memikulnya. "Aku telat, Li. Pelakunya pakai ilmu hitam tingkat tinggi. Jejaknya sudah dihapus bersih. Kita hanya bisa mendoakan Pak Ferdi. Semoga amal ibadahnya diterima dan dosa-dosanya diampuni," ucap Wasis demi kebaikan bersama. Gali mendesak kecewa, namun akhirnya mengangguk pasrah. "Parah banget ya. Kejem banget sih dunia ini. Yowes Cep, ayo kita cari bendera kuning. Sekalian kita siapin segala sesuatunya supaya nanti pas jenazah Pak Ferdi datang semuanya udah siap. Kasian banget ya Mbak Sinta sama Mbak Cindy. Kasian juga sih sama Ayang Nining. Baru kerja sebentar malah trauma kena imbas rumah berantu begini." "Ya Kang Gali, moga-moga Neng Nining teh baik-baik aja di kampungnya," sahut Cecep polos. Wasis berjalan keluar rumah, menembus sisa gerimis malam. Di ujung jalan, Wasis menarik kerat jaketnya, bergumam pelan di bawah redupnya lampu jalanan. Terkadang, tidak semua hal perlu diungkapkan, karena membongkar satu dosa masa lalu hanya akan melahirkan iblis-iblis baru di masa depan.
Selesai. Luar biasa kisah Wasis dan Galih. Waduh, waduh. Sebenarnya saya berharap tadinya tuh Nining bakalan terus berada tuh di komplek itu biar makin seru ya persaingan antara Gali dan juga Cecep untuk merebut hati sang primadona, sang kembang komplek. Waduh, tapi ternyata di sini Nining keburu keluar tuh. Pada awal saya mikir, wah ini curiga nih sama Nining nih, ya kan? Saya udah wapasin Nining nih. Tapi ternyata di pertengahan, loh kok Niningnya keluar karena ketakutan, berarti bukan Nining dong. Terus siapa ya kan? Dan ternyata di ending baru terkuat, ternyata Pak Ferdi memiliki masa lalu yang cukup kelam. Ini menurut pengakuan Sukma Nining di alam gaib terhadap Wasis, bahwasanya Pak Ferdi di masa mudanya dulu, nggak muda-muda banget ya, 30 sekian ya, berarti 30 sekian pada saat itu, karena 20 tahun lebih sebelumnya lah ya, mungkin 25 tahunan ya, dari umur yang 58 berarti 30 sekian ya, lagi matang-matangnya. Di situ Pak Ferdi menjalin hubungan ketika sedang dapat proyek di desa, di sebuah desa ya di Jawa Timur. Dia mengencani atau berpacaran seorang kembang desa yang bernama Bu Sulis. Nah, di sini ketika Bu Sulis hamil, justru Pak Ferdi pergi ninggalin dia, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, sakit banget ya. Dan di sini ya hancur tuh, hati Bu Sulis hancur, tapi dia tetap menjaga janin yang dikandung sampai akhirnya lahirlah seorang Nining. Berarti apa? Nining ini kan berarti adik tirinya Cindy dan Sinta ya, atau kakak adik kali mungkin ya. Dan pas dia bilang, sebenarnya ada kata kuncinya ketika dia bilang, kamu sudah saya anggap seperti anak sendiri. Dek, di situ kan langsung dek, waduh. Ketika Pak Ferdi bilang gitu ya di awal tuh. Jadi emang dia anak kandung sendiri, anaknya sendiri. Di sini dia dendam. Dan oke, santet brojo. Di santet brojo ini adalah santet yang memang medianya dikirimkan melalui tanah. Maka dari itu Nining yang memang sudah mempelajari ilmu hitam dan bersekutu dengan iblis harus datang tuh biar lebih mantap lagi. Dia datang langsung dialirin dari tanah di rumah Pak Ferdi langsung. Jadi ya udah nggak ada kesempatan. Wasis pun udah telat, nggak bisa dia nyelamatin karena santet brojo ini adalah salah satu santet yang paling cepat dalam membuat kematian seseorang. Ih, ngeri banget kan santet brojo. Nauzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini ya. Dan saya setuju sih sama Wasis ya, bahwasanya ya intinya dendam nggak bakalan pernah melahirkan kebahagiaan, dan dendam yang terbalas hanya akan melahirkan dendam yang baru. Tapi di sini Wasis meredam semuanya karena dia takut akan melahirkan iblis-iblis yang baru. Wah, emang bijak sih kata-katanya. Biarlah Cindy dan Cinta mengenang ayah mereka sebagai ayah yang baik, dan biarlah Wasis dan Cecep mengenang Nining sebagai pujaan hati yang telah pergi. So sweet, keren, pakai banget selalu kisah Wasis dan Gali, menarik. Ditunggu lagi Mas Rastra Kesatria, keren nih, udah mulai konsisten ya, every week, setiap minggunya selalu mengirimkan kisah. Terima kasih Mas Rastra Kesatria, ditunggu lagi untuk kisah Wasis selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, bisa diklik juga dengan tombol hype-nya, jangan lupa diklik ya agar video ini bertambah viral, dan boleh juga dong dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.